Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Edunesiania Teaching Talk. Guru inspiratif, kali ini mari kita berbincang tentang penilaian. Saya sering bertanya kepada guru-guru, mengapa di dalam penilaian harian atau penilaian tengah semester atau penilaian akhir semester kita menggunakan soal bentuk pilihan ganda, isian, uraian. Banyak guru yang mengatakan itu aturan saja. Tapi ada juga guru yang memberikan argumentasi yang baik. Mari kita mulai dengan fungsi penilaian. Ada dua jenis penilaian dalam pembelajaran. Yang pertama formatif dan yang kedua sumatif. Nah, untuk apa penilaian formatif dan untuk apa penilaian sumatif? Nah, penilaian formatif itu penilaian yang sifatnya mengukur proses pembelajaran dan hasilnya sementara. Misalnya penilaian harian. Nah, apa sebenarnya fungsi penilaian formatif? Kita sering beranggapan bahwa menilai itu mengukur hasil belajar. Setelah itu ya sudah, itulah hasil belajarnya. Nah, dalam penilaian formatif, kita melakukan pengukuran terhadap proses dan hasilnya. Yang harus kita perhatikan dalam penilaian formatif, penilaian tersebut harus memiliki fungsi diagnostik. Maksudnya, penilaian tidak sekedar melihat hasilnya. Tapi justru yang lebih penting adalah melihat kesulitan belajar pada peserta didik yang kita bisa peroleh datanya dari hasil assessment. Nah, itu yang utama. Makanya dalam penilaian harian yang termasuk penilaian formatif harus dilanjutkan dengan remedial. Apabila hasil penilaian formatif ditemukan kesulitan atau kekeliruan, maka guru segera memperbaikinya. Nah, caranya dengan melakukan pembelajaran remedial. Nah, itu fungsi penilaian formatif. Nah, berikutnya penilaian sumatif. Nah, penilaian sumatif ini penilaian akhir. Misalnya penilaian akhir semester atau penilaian akhir tahun atau penilaian nasional, misalnya melalui UN, UNBK, dan yang sekarang AKM itu. Nah, apa fungsi penilaian sumatif? Nah, penilaian sumatif fungsinya mengukur hasil belajar keseluruhan. Makanya sebenarnya tidak ada lagi yang namanya remedial setelah penilaian sumatif. Nah, fungsi penilaian tersebut berimplikasi terhadap bentuk soal. Nah, apakah kita harus menggunakan bentuk soal yang sama untuk penilaian formatif dan sumatif? Nah, kebanyakan kita tidak berpikir tentang itu. Nah, mari kita bedakan sekarang. Penilaian formatif seperti tadi saya sampaikan itu harus memiliki fungsi diagnostik.
Nah, soal bentuk apa yang cocok untuk mendiagnosa kesulitan belajar siswa dalam penilaian formatif. Apakah PG, apakah isian, atau uraian, atau bentuk yang lain? Kalau Anda mau mencek apakah seorang siswa bisa melakukan operasi hitung dengan tepat, bentuk soal apa yang akan digunakan? Apakah PG? Nah, tentu saja PG tidak memiliki fungsi diagnostik karena yang dituliskan oleh siswa hanya jawaban saja. Nah, makanya untuk tujuan yang tadi, misalnya siswa dapat melakukan operasi hitung, maka yang lebih tepat adalah soal uraian. Diberikan soal, kemudian disuruh menuliskan langkah-langkah penyelesaian. Dengan begitu, maka guru bisa melihat di jawabannya, apakah operasi hitungnya sudah bagus, sudah benar, sistematis, atau lompat-lompat, acak, dan jawabannya keliru. Nah, itu bisa ditangkap oleh guru, dan guru bisa menangkap, oh di sini kelemahan siswa. Nah, setelah itu kembali lagi kepada siswa, diklarifikasi, kemudian lakukan pembelajaran remedial. Nah, berikutnya dalam sumatif, nah, maka dapat digunakan soal-soal yang dapat mengukur hasil keseluruhan. Nah, misalnya yang umum PG, BS, menjodohkan, dan mungkin ada bentuk-bentuk soal lain yang dapat diskor dengan mudah. Mari kita lanjutkan nanti dengan tema yang lain, yaitu tentang bentuk-bentuk soal. Terima kasih. Salam edukasi dari Edunesiania.